Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Pemirsa Al-Makna yang dimulaikan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan masuk di bulan penuh berkah ini, ya, bulan Ramadan. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dengan ajaran yang dibawanya, itu ajaran agama Islam. Kita kemarin sudah menyelesaikan adab-adab seputar puasa, dan pertemuan kali ini kita masuk adab-adab seputar zakat dan sedekah. Di dalam adab zakat dan sedekah ini ada 9 adab. Adab yang pertama adalah antakuna as-sadaqatu min kasbin thayyibin. Jadi sedekah itu, ya, bersedekah itu dari harta yang baik, dari penghasilan yang baik. Jadi dari penghasilan yang baik, bersedekah dari penghasilan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian hasil usaha yang baik-baik yang kalian peroleh. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi mursalin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah memerintahkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Wahai sekalian rasul, makanlah dari hasil yang baik-baik, wa'malu shalihan, dan beramalah soleh, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 172 Allah juga menyerukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari penghasilan yang halal, yang baik, ma razaqnakum, ya, yang telah kami berikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula, kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki, yutilu safar, jadi seorang laki-laki yang, ya, dia ini laki-laki ini, ya, berpergian lama, berpergian sampai as'asa, rambutnya itu acak-acakan, akbaro, sampai debu, saking lamanya safar sampai debu itu menutupi rambutnya. Yamuddu yadaihi ila samai, kemudian dia mengadakan, ya, mengangkat tangannya, ya, untuk berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, ya. Ketika dia berdoa dalam kondisi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa udhiya bil harami, ya, sedangkan makannya adalah haram dan minumannya haram dan pakaian yang digunakan juga haram.
Fa'udhiya bil haram, dan diberi makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Ya, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Sedangkan yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai itu semuanya dari yang haram. Maka di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah anjuran bersedekah dari penghasilan yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makan dengan makanan yang halal salah satu sebab dikabulkannya doa. Kemudian yang ketiga adalah makan dengan makanan yang halal memudahkan untuk beramal soleh. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk makan dari makanan yang halal dan untuk beramal soleh. Kemudian adab yang kedua dari adab zakat dan sedekah. Antakuna shadaqatu min ajwadil mali. Jadi bersedekah itu ya dengan harta yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 267, Allah mengatakan di dalam potongan ayat ini, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum biakhidihi illa an tuqmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk, kemudian kalian bersedekah daripadanya. Walastum biakhidihi, sedangkan kalian sendiri tidak mau mengambilnya. Ila antuk midu fihi, melainkan dengan menyincingkan mata daripadanya. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan di ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 92 Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiku min syai'in, dan tidaklah kalian menginfakkan sesuatu itu fa innallaha bihi alim, ya, dan tidaklah kalian menginfakkan sesuatu itu, ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Maka di dalam ayat ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bersedekah dengan harta yang terbaik, bukan yang jelek-jelek. Kemudian larangan bersedekah dengan harta yang buruk, padahal kita sendiri tidak menginginkannya. Kemudian faedah yang ketiga adalah kita tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum menginfakkan apa yang kita cintai. Kemudian adab yang ketiga, adamu takhiri zakati an waktiha, ya, tidak mengakhirkan membayar zakat ketika sudah waktunya, ya, tidak menunda zakat dari waktunya. Di dalam hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Umar, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholati, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakati, dan menunaikan zakat. Wal haji, dan menunaikan haji. Wa shaumi Ramadan, dan menjalankan puasa Ramadan. Dan di riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu maluhu suja'atan aqra'ah lahu zabi batani
siapa yang diberikan harta oleh Allah kemudian ia tidak menunaikan zakatnya. Jadi ketika siapa yang diberi harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka apa yang akan dia peroleh? Ya, maka disebutkan di dalam hadis ini, mustilallahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra'allahu zabibatani yutawwikuhu yaumal qiyamah. Maka harta itu, ya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu, maka harta itu di hari kiamat akan disebabkan dengan ular, ya. Ya kan, harta itu akan diserupakan baginya dengan ular yang berbisa, yang mempunyai 2 bintik, yaitu taring yang keluar dari mulutnya atau 2 titik hitam di atas matanya, yang paling buruk dan yang paling jahat di antara ular-ular dan yang paling kotor. Lalu, ya, summa ya'khudu summa ya'khudu bilizimataihi summa yaqulu ana maluka ana kanzuka. Kemudian harta itu yang berupa ular itu, ya, yang ular yang sangat jahat itu, ya, dia akan menggigit kedua pipinya, yaitu tulang-tulang yang menonjol di bawah telinganya atau daging pipinya yang bergerak ketika manusia makan, seraya mengatakan ular yang harta yang disebabkan menjadi ular oleh Allah itu, seraya mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Maka inilah akibat bagi orang yang menunda-nunda mengeluarkan zakat, padahal sudah jatuh waktunya, ya, sudah masuk haulnya dan sudah tercapai nisabnya, tapi dia tunda-tunda. Dan juga yang tidak mengeluarkan sebagaimana mestinya, ya, padahal di dalam fikih dijelaskan, ya, berkaitan dengan masalah zakat ini ada aturannya, ya, maka hendaklah diperhatikan masalah zakat ini, karena di sini bagi orang yang sudah masuk waktunya kemudian menunda-nunda, bahkan apalagi tidak menunaikannya, ini ada ancaman. Maka ada beberapa faedah di dalam hadis ini. Yang pertama adalah mengetahui rukun-rukun Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Berkaitan dengan rukun Islam, salah satunya adalah membayar zakat. Dan yang faedah yang kedua, dan bahwa 5 kewajiban ini adalah kewajiban individu yang tidak gugur dengan pelaksanaan sebagian dari yang lain. Ini adalah kewajiban bagi individu kalau sudah, ya, masuk nisabnya dan masuk haulnya. Kemudian yang ketiga, dan juga dapat dipetik pentingnya 5 perkara ini karena Islam dibangun di atas seluruhnya, ya, tentang rukun Islam. Kemudian yang keempat adalah ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, dia menunda bahkan tidak menunaikan sama sekali. Kemudian adab yang keempat di dalam zakat ini adalah ayyu addiya az-zakata bin nafsin thayyibatin, ya. Jadi dia menunaikan zakat ini bukan karena paksaan, tapi dia menunaikan zakat ini dengan senang hati, ya, dengan suka rela. Telah diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam, ya, kitabnya yaitu kitab As-Shaghir dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Muawiyah Al-Ghadiri. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Ya, ada 3 amalan, ketika dia lakukan 3 amalan ini dia akan merasakan lezatnya keimanan. Ya, yang pertama adalah man abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illallah wa a'ta zakata malihi thayyibatan biha nafsuhu rafidatan alaihi. Yang pertama adalah dia yang beribadah kepada Allah dan dia meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia memberikan zakatnya, ya, dengan senang hati, tidak karena keterpaksaan. Kemudian dia, ya, yu'tal kullu amin wala yu'til al harimata, ya, dia
ketika mengeluarkan zakat dia tidak mengeluarkan zakat yang disebutkan di dalam hadis ini al-harimah, unta yang sudah tua, ya, unta yang sudah tua, atau wala darinatah, atau unta yang sudah, ya, punya penyakit, ya, unta yang berkurap, atau juga walal maridotah, ya, dia tidak mengeluarkan, ya, zakat unta yang sakit, wala syarata al-laimah, ya, dan tidak mengeluarkan zakat unta yang kurus, yang kering, walakin min wasti amwalihim, akan tetapi dia mengeluarkan dari, ya, tidak jelek dan tidak bagus, jadi pertengahan dari hartanya. Fa innallaha lam yas'alhu, fa innallaha lam yas'alkum khairahu wa lam ya'murukum bisyarrihi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, meminta yang paling terbaik. Walam ya'murukum bisyarri, tapi juga Allah tidak memerintahkan untuk, ya, menunaikan zakat dengan sesuatu yang terburuk. Walaupun yang paling bagus mengeluarkan dari harta yang terbaik. Maka di dalam adab ini, di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Diperintahkan untuk memberikan zakat dengan senang hati, bukan karena keterpaksaan. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk mengeluarkan zakat dari tengah-tengah harta, bukan dari yang terbaik dan bukan dari yang buruk, ya. Akan tetapi tentunya mengeluarkan yang terbaik itu tentu lebih baik. Dan yang ketiga, dan di dalamnya bahwa iman itu memiliki rasa yang dapat dirasakan dan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya, tadi disebutkan, ya, seseorang tidak akan merasakan kelezatan iman kecuali dengan mengamalkan 3 perbuatan itu tadi, ya. Itu yang pertama adalah, ya, beribadah kepada Allah dan mengakui bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian berikutnya dia, ya, mengeluarkan zakat dengan kerelaan hati, dengan senang hati. Ya, ini dia akan merasakan nikmatnya iman, ya. Kemudian adab yang kelima di dalam adab zakat dan sedekah adalah adamu tahawuni fi ikhraji zakatil al-khulyi. Tidak, ya, meremehkan, ya, tidak meremehkan di dalam mengeluarkan zakat perhiasan. Di dalam perhiasan ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi penulis kitab ini Syekh Abdul Salam Bali menganggap bahwasanya, ya, mengeluarkan zakat perhiasan itu, ya, itu disyariatkan. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari, ya, sahabat Amr bin Syuaib an abihi, dari bapaknya, an jadi dari kakeknya radhiyallahu anhu. Anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah. Wa ma'aha ibnatun laha, dan dia datang bersama putrinya. Wa fi yadi ibnatiha masakatani walidotani min dahabin, ya. Di tangan putrinya itu ada gelang emas, ya, yang amat tebal, ya, gelang emas yang tebal. Maka Rasulullah bertanya kepada perempuan itu, "Atu'tina zakata hadza?" Apakah kamu, ya, telah memberikan zakat dari perhiasan ini? Maka perempuan itu mengatakan, "La, tidak." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ayasurruki ayyusawwiraki Allah bihima yaumal qiyamati siwaraini min narin." Apa kamu senang jika Allah pada hari kiamat, ya, menjadikan 2 gelang ini dari neraka, dari api neraka? Maka perempuan itu menjawab, mengatakan, ya, kemudian dikatakan perempuan itu wa khala'athuma
fa'alqadhuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian perempuan itu melepas ya kedua perhiasannya itu tadi, kemudian memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan perempuan itu mengatakan, huma lillahi azza wa jalla wali rasulihi. Ya. Ini dua gelang ini, dua gelang emas ini adalah ya lillah, milik Allah, ya, wali rasuli, dan milik Rasul. Ya, maksudnya di sini ya, di dalam gelang ini ada hak untuk dizakati. Maka di sini ada beberapa faedah. Ya. Faedah yang pertama, kewajiban zakat pada perhiasan yang diambil untuk hiasan menurut pendapat yang rajih dari ucapan ulama. Ini perkara khilafiyah masalah perhiasan ini, tapi penulis kitab ini ya menganggap bahwasanya mengeluarkan zakat dari perhiasan itu adalah pendapat yang rajih, yang kuat. Kemudian kesegeraan para sahabat, ini sahabiyah ya. Sahabiyah, sahabat dari kalangan perempuan ya, itu bersegera ya mentaati perintah Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi mengatakan bahwasanya di dalam perhiasannya itu ada hak untuk dizakati. Ya, sudah kita bacakan 5 adab dari 9 adab berkaitan dengan zakat, dan kurang 4 lagi insya Allah kita akan bacakan di pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat sehingga kita tahu ya keutamaan untuk mengeluarkan zakat, dan ada ancaman bagi orang-orang yang menunda-nunda zakat. Kita akhiri ya, semoga bermanfaat. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.